kapten kesebelasan Keith Jerome Kayamba Gams. Sementara Danilo Fernando bergabung ke dalam skuad dari Delta Sidoarjo setelah di putaran pertama memperkuat Persik Kediri. Dan Dede Sulaiman, seorang kiper muda yang sudah menuai berbagai kritik akan penampilannya dalam beberapa partai terakhir. Tentunya malam hari ini merupakan pembuktian. Dan Syaifuddin yang akan menjadi penjaga gawang dari Delta Sidoarjo. Inilah sosok dari seorang Rahmat Darmawan, pelatih dengan banyak gelar, 2 gelar juara Liga Indonesia dan 1 gelar juara Copa telah ia torehkan tentunya. Dan animo yang diperlihatkan oleh masyarakat Palembang untuk kembali menyambut Jarum Indonesia Super League yang dapat bergulir. Dan akhirnya wasit Aeng Suaran telah melakukan kick off babak pertama. Tuan rumah Sriwijaya FC Palembang melawan Delta Sidoarjo. Keith Kayamba Gams, langsung tekanan diperlihatkan ataupun dilakukan oleh pemain-pemain Sriwijaya FC Palembang berbuah pada sepak pojok pertama di menit-menit awal ini. Bersiap Claude Parvengon Ajam, sudah ada Jacques Simi di dalam kotak penalti dari Delta Sidoarjo. Umpan dalam kotak penalti, Syaifuddin meninju bola ke belakang. Tampaknya meninggalkan lapangan permainan. Kembali sepak pojok yang kedua beruntun bagi Sriwijaya FC Palembang. Masih bersiap Obiora dari situasi set piece. Obiora di dalam kotak penalti, Ngon Ajam, dan tandukannya masih berada di atas mistar dari Syaifuddin. Namun kini Deltras kembali melakukan tekanan. Gustavo Kena bebas dalam kotak penalti dan tembakan kaki kiri yang melebar dari gawang Dede Sulaiman. Ya, kita lihat bagaimana peluang emas tercipta buat anak-anak Deltras, dan itu bermula dari kesalahan yang dilakukan oleh Dede Sulaiman. Ini memang yang membuat Rahmat Darmawan begitu khawatir. Kita lihat bagaimana nyaris saja tembakan kaki kiri dari Cena sayang tipis di sebelah kanan. Pas tadi Muhammad Kusen, Danilo Fernando berkelit. Sebuah ganjalan tadi dapat dikuasai oleh pemain-pemain Sriwijaya, bukan pelanggaran. Umpan, di sana ada Keith Kayamba Gams, kembali kirimkan umpan dalam kotak penalti, namun masih berada di atas mistar dari Syaifuddin. Ya, salah satu permainan yang bagus tadi diperagakan oleh anak Sriwijaya, tapi sayang peluang yang didapat oleh Keith Kayamba Gams. Ya, kita lihat sedikit saja ke atas mistar gawang, walaupun arah bola sebenarnya cukup bagus ya ke arah tiang jauh. Overlapping dilakukan oleh Nasuha, melebar. Budi Sudarsono hampir saja terlepas tadi. Budi kirimkan umpan di dalam kotak penalti. Ngon Ajam, kembali sebuah tembakan dari Obiora dan masih berada di atas mistar ataupun Keith Kayamba Gams tadi. Ya, cukup bagus tadi umpan cross yang dilakukan Budi Sudarsono ya. Kita lihat bola begitu bagus dan di heading oleh Keith Kayamba Gams, tapi sayang bola kena mistar. Dan seandainya juga pada saat melakukan syuting, kita lihat posisinya bukan posisi yang sangat baik ya untuk melakukan syuting. Namun dapat dikuasai oleh Vijay tadi. Duel lapangan tengah. Harus bersusah payah pemain-pemain dari Sriwijaya FC Palembang melakukan penguasaan bola. Gustavo Kena, tembakan langsung ia lepaskan, masih melebar dari gawang Dede Sulaiman. Ya, lagi-lagi kita lihat bahwa memang asumsi mereka tentang Dede Sulaiman adalah penjaga gawang yang tidak begitu bagus. Sehingga setiap ada kesempatan, walau dari luar kotak penalti, Cena, Danilo, atau Hugo akan melakukan tembakan langsung. Untuk sementara di musim ini dengan hanya torehan 4 gol dan skill yang diperlihatkan oleh Gustavo Kena dengan umpan kepada Danilo Fernando, tembakan langsung masih dapat dikuasai dan dihalau tadi oleh Dede Sulaiman. Oke, tadi satu skill yang diperlihatkan oleh Gustavo Kena sangat luar biasa ya. Dia memukul kaki dengan melalui kaki belakang. Terlihat umpannya sangat bagus. Atas raihan yang kurang begitu baik dalam 4 partai terakhir tanpa kemenangan, Zarahan dalam kotak penalti. Dan inisiatif dari Syaifuddin kini dapat dikuasai oleh Ngon Ajam dan masih dapat diselamatkan oleh Firmansyah di garis gawang. Kembali peluang yang tidak terjadi dan tidak berbuah pada terciptanya gol bagi Sriwijaya FC. Ya, luar biasa kita lihat bagaimana Firmansyah berada pada posisi yang tepat dan keberanian yang luar biasa mengheading bola, tendangan yang begitu keras. Kita lihat nampaknya mengenai tiang. Kita lihat bagaimana memang 2 kali lini depan dari Sriwijaya gagal mencetak gol, dua-duanya membentur tiang.
Kini Muhammad Nasuha, umpan bebas Ngon Ajam dalam kotak penalti, dan masih dengan penyelesaian akhir yang kurang prima dari Sriwijaya FC Palembang. Lagi-lagi suatu kesempatan untuk mencipta gol yang didapat anak-anak Sriwijaya tidak berhasil dikerjakan dengan maksimal. Dan tentunya masih pertanyaan besar akan permainan yang diperagakan oleh anak-anak Sriwijaya FC Palembang yang tidak berhasil untuk membongkar permainan dari Delta Sidoarjo yang justru kerap memberikan ancaman kepada jantung pertahanan dari tuan rumah. Vijay dan wasit Aeng Suarlan meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama, masih dalam kondisi tanpa gol antara tuan rumah Sriwijaya FC Palembang melawan Delta Sidoarjo. Dan mitra sepak bola, kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali kita menuju ke Stadion Jakabaring di kota Palembang untuk segera menyaksikan langsungkannya kick-off babak kedua, di mana babak pertama yang baru saja berakhir pada kondisi tanpa gol antara tuan rumah Sriwijaya FC Palembang melawan Delta Sidoarjo. Bersiap wasit Aeng Suarlan, dan wasit telah melakukan kick-off babak kedua. Kondisi 0-0 antara tuan rumah Sriwijaya FC Palembang melawan Delta Sidoarjo. Sebuah skema permainan yang tentunya dapat memberikan ancaman. Kembali dapat dihalau oleh lini belakang dari Delta Sidoarjo. Obiora, tembakan langsung dilepaskan oleh Obiora, dan tampaknya menyentuh kaki salah seorang pemain bertahan dari Delta Sidoarjo. Dan kontan menghasilkan sepak pojok bagi Sriwijaya FC Palembang dengan kesempatan pertama mereka di babak kedua ini. Musim lalu di mana ia akhirnya harus ditundukkan oleh Sriwijaya FC Palembang di partai final. Gustavo Kena, tembakan langsung terlepas dari pelukan Dede Sulaiman. Namun sebuah rebound yang tidak berhasil dimanfaatkan oleh pemain Deltras tadi. Sering melakukan kesalahan-kesalahan. Kita lihat dia melakukan kesalahan dengan bola itu lepas, tapi memang sayang tidak terjadi gol ya. Kita lihat bagaimana ketidakmampuan Dede Sulaiman menangkap bola yang mestinya tepat di pelukannya. Beruntung dia melakukan penyelamatan yang bagus, berjibaku. Masih terus pemain-pemain Sriwijaya melakukan penguasaan bola. Tembakan langsung dari Obiora, sedikit saja melebar dari gawang Syaifuddin. Ya, luar biasa kita lihat bagaimana seorang Obiora berbalik, menembak. Kita lihat bagaimana konsentrasi yang begitu bagus dilakukan Obiora sebelum menendang. Sayang memang sedikit tipis di sebelah kanan gawang Syaifuddin. Kita saksikan Obiora yang sudah menghasilkan 5 gol dari 17 kali penampilan di musim ini. Kembali dalam penguasaan Obiora, dan umpan jauh ia lepaskan. Ngon Ajam, dan gol! Akhirnya Sriwijaya meneruskan rekor yang mereka miliki musim ini sebagai satu-satunya tim yang selalu mencetak gol dalam setiap partai yang mereka mainkan. Ngon Ajam dengan golnya yang ke-18 di menit ke-75, 1-0 Sriwijaya. Ya, kita lihat bagaimana Sriwijaya beruntung memiliki top skor Ngon Ajam. Ini adalah gol ke-18 yang dicetak oleh Ngon Ajam, dan ini kita lihat bagaimana umpan dari Obiora yang begitu bagus, heading, dan kita lihat bagaimana Syaifuddin salah mengantisipasi bola. Dia tidak melakukan intercept, dia menunggu di belakang Ngon Ajam, dan akibatnya menjadi fatal. Memang sulit untuk Syaifuddin ya.